pandangan kita itu benar, hanya sebatas argumentasi-argumentasi yang kita bangun di bawahnya itu, ya, sehingga menjadikan bahwa yang kita katakan itu benar. Jadi tidak bisa kita katakan pandangan kita itu benar. Kenapa pandangan kita benar? Ya karena pandangan kita benar. Karena iman. Nah, iman lain lagi, itu bukan teologi ilmiah namanya. Dan kemudian ketika kita katakan juga kepada orang lain, pandangan mereka itu salah. Misalnya apa, Selgro mengatakan pandangan Protestan itu salah. Pandangan Protestan itu salah, maksudnya apa? Kan saya tidak mengerti. Pandangan Protestan kan dibangun oleh komunitas Protestan. Jadi yang bisa mengatakan mengkritiknya adalah ya Protestan. Jadi tidak bisa Katolik mengkritik ya apa namanya rumusan teologi Protestan, tidak bisa. Karena ya tidak sesuai dengan metodologinya gitu. Nah, penafsiran tidak sesuai. Baik dengan metode induknya tidak sesuai, dengan metode deduktifnya juga tidak sesuai. Demikian juga kembali kepada MIM ya. Ketika MIM menyerang Patriargo juga begitu, sama saja gitu. Apalagi kemudian juga terjadi perdebatan-perdebatan yang ya mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang cukup keras ya. Menurut saya juga tidak ilmiah. Karena di sini yang dicari adalah bukti-bukti. Kalau kita bicara tentang ilmiah, ya adalah ada data-data, ada bukti-bukti. Apa yang kita katakan itu memiliki landasan atau bukti-bukti. Sehingga pernyataan posisi kita itu ketika disandingkan dengan bukti-bukti itu, dan itu ya logis gitu, benar kata gitu ya misalnya. Nah, itu dikatakan teologi ilmiah gitu, ada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau saya melihat perdebatan Patriargo dengan apa namanya apologet Protestan itu sudah keluar dari apa namanya pasung ilmiah gitu. Apalagi waktu saya katakan kepada Patriargo, dogma Katolik itu untuk Katolik, wah dia katakan nggak bisa, itu relativisme. Saya bilang yang buat adalah dogma Katolik. Kalau dogma Katolik buat untuk orang lain ya itu punya bukan dogma Katolik, dogma seluruh dunia kan gitu kan. Ya kalau katakan firman Tuhan untuk seluruh dunia ya boleh, tapi kan firman Tuhan bukan dirumuskan oleh manusia, bukan dirumuskan oleh gereja. Katanya penyataan para rasul, penyataan firman Tuhan. Itu katanya dijaga oleh Roh Kudus. Nah, itu kan bukan dirumuskan, bukan dirapatkan gitu kan. Tapi langsung dari Allah sendiri. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya gitu ya. Jadi ketika Pak Sagro merasa diri sudah cukup apa ya berotoritas gitu ya, apalagi dia katakan karena mungkin ada magisterium gitu. Sebenarnya kan istilahnya di Katolik itu magisterium adalah bahwa semua tulisan-tulisan buku-buku daripada Romo itu mesti ada rekomendasi dulu gitu dari pejabat pimpinan gerejanya atau ya benarnya di mana mereka berada begitu. Itu yang disebut mereka bisa dianggap kata-kata itu benar. Dan kemudian bagaimana dengan apa umat Katolik? Umat Katolik tidak punya hak untuk mengkritik benar atau tidaknya pandangan para magisterium itu, para Romo itu, para tokoh-tokoh gereja Katolik. Karena umat Katolik memang tidak diberikan kemampuan untuk ataupun diberi hak untuk menafsir. Jadi di umat Katolik itu ketika mereka baca kitab, kemudian ketika mereka membaca itu mereka mendapat penjelasan-penjelasan. Jadi mereka bisa mengerti itu dari penjelasan-penjelasan. Nah ini sih sebenarnya sah-sah saja, nggak ada masalah. Ya, karena memang menafsirkan Alkitab itu kan sesuatu yang tidak mudah. Itu memerlukan kemampuan ya, memerlukan kepakaran ya, dan juga apa namanya tingkat kepakarannya juga ya beragam ya, ada yang makin tinggi ya makin sulit gitu. Jadi kalau seorang awam gitu, jemaat awam menafsirkan Alkitab dengan sembarangan ya biasanya akan menjadi menghasilkan apa namanya sesuatu yang tidak tepat, yang itu disebut framing gitu ya. Biasanya framing karena memang dia tidak punya kaidah-kaidah ya untuk membangun sebuah apa namanya rumusan teologi atau doktrin yang benar. Nah ini yang terjadi yang saya lihat di dalam di Pascal Gro itu. Pascal Gro itu selalu mengatakan sola scriptura lahir sebelum mati sebelum lahir. Itu kan framing namanya ya. Lucu. Kemudian dikatakan apa lagi? Banyak sekali yang dia katakan tentang Protestan itu. Satu Tuhan, satu gereja, satu standar. Nah dia nggak ngerti kata-kata itu. Satu Tuhan, satu gereja, satu standar gitu ya. Nggak ngerti dia. Saya pikir mungkin juga dia tidak nyampe kali ya. Ilmunya mana bisa dia evaluasi. Kalau saya lihat apa penjelasan-penjelasan Roma itu dia kelihatan sekali nggak mengerti ya tentang apa namanya evaluasi atau penelitian evaluasi gitu ya. Seperti itu. Ya, ada yang bicara begini, ada yang bertanya, Anda
yang framing. Anda kan menafsir pribadi, sedangkan kami punya otoritas gereja. Makanya di antara kalian bisa beda-bedakan dan melakukannya banyak didominasikan. Lucu, Anda itu kurang baca. Nah, di sini kan ini namanya framing. Saya baru bicara beberapa menit, dia bilang Anda framing. Nah, itu kan gitu. Framingnya di mana gitu loh. Nah, kan saya udah katakan kaidahnya ini gitu ya, kaidahnya di mana gitu loh, siapa tuh seperti Anggal gitu ya, kaidahnya di mana gitu. Saya baru juga beberapa menit nih, tiba-tiba Anda muncul dikatakan aku ini framing gitu ya. Saya nggak tahu apa didengar atau saya lihat yang di daftarnya itu masih kosong gitu, nggak tahu bagaimana ya, saya juga nggak paham karena ini kan live muncul-muncul. Jadi dia ini framing namanya yang dikatakan itu ketika dia katakan contohnya kami punya otoritas. Nah, kami punya otoritas itu apa itu? Ya. Itu kan saya katakan otoritasnya itu apa? Ya, yang disebut otoritas itu apa kan? Kan yang disebut otoritas kan klaim mereka sendiri kan. Tapi ketika klaim itu boleh aja pakai untuk mereka gitu. Misalnya kami punya otoritas, ya kan otoritasnya kami. Berarti Anda gitu kan, bukan kita gitu loh. Jadi kita nggak ada hubungannya gitu. Jadi teman-teman Protestan itu nggak ada hubungan dengan Katolik. Jadi Katolik mengklaim punya otoritas, ya biarkan aja kalau saya sih. Anda punya otoritas ya bersyukur. Yakin punya otoritas ya bersyukur. Daripada Anda tidak punya keyakinan, membingungkan, ya saya kasihan juga kan. Jadi ketika Anda mengatakan Anda punya otoritas, ya nggak apa-apa. Ya, bersyukur aja. Kalau otoritas itu dari iman, ya dari Tuhan. Ya kan? Dari Tuhan, buktinya bagaimana? Ya nanti kalau kita bertemu dengan Tuhan. Jadi gitu. Nah itu yang disebut kita tidak berani memutuskan. Kalau saya putuskan itu langsung ya framing namanya. Tapi ketika Anda mengatakan kepada saya itu namanya framing. Jadi menciptakan kebenaran itu, bukan mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran itu dia ada tahapannya, ada prosedurnya, dan bisa diuji gitu loh. Apakah itu benar atau tidak bisa diuji. Nah kalau saya ada mengatakan Anda framing, mengujinya di mana? Nggak ada dia. Menafsir pribadi itu maksudnya apa? Ya setiap orang ngomong ya pribadi, tapi menafsir pribadi maksudnya apa gitu. Kan dia nggak paham artinya. Apa sih artinya menafsir pribadi kan gitu kan? Nah ini kalau saya coba membaca ya dari lihat Katolik, ya, karena yang mengatakan orang Katolik. Kenapa dikatakan menafsir pribadi? Karena umat Katolik tidak diizinkan menafsir. Jadi dikatakan tidak ada menafsir pribadi. Nah saya paham, maksud dia menafsir pribadi dalam konteks Katolik adalah tidak ada jemaat Katolik yang boleh menafsir pribadi, kan begitu. Nah jadi kemudian ketika Protestan menafsir, dia katakan dilarang menafsir pribadi. Itu beda. Berbeda sekali. Gini pakai kacamata Katolik membaca Protestan. Nah itu yang disebut framing sebenarnya. Mencari bukti-bukti. Harusnya dia tanya dulu sebelum dia framing, tanya kenapa Protestan bisa menafsir pribadi. Karena di Protestan itu ada apa metode-metode penafsiran. Ada induktif, ada deduktif. Jadi kalau penafsiran yang namanya eksegesi itu menggali keluar. Jadi apa yang ada di Alkitab itu digali keluar, gitu ya. Kalau kita menyebutnya misalnya kita mau cari apa, mau menggalinya secara apa? Secara biblical. Berarti secara teologi Alkitab, biblical teologi. Nah apa itu biblical teologi? Biblical teologi artinya adalah mencari benang merah ya. Kalau pakai tema berarti tema tertentu dari dalam kitab-kitab di dalam Alkitab. Jadi tema itu kemudian dilihat ada di mana saja ya. Kata itu di dalam kita Alkitab. Nah biasanya kita menggunakan namanya word study. Kita lihat, terus kita lihat arti kata itu di dalam ayat-ayat itu artinya apa. Kita pakai kamus segala macam gitu ya. Kita lihat bahasa aslinya segala macam kita lihat. Di situ ketika dilihat itu apa? Kita mulai kelompokkan. Apa pada umumnya kata ini bisa diartikan berapa hal. Ini. Kan seperti itu. Nah itu kemudian dari tema itulah kemudian dicari gitu benang merahnya. Nah itu namanya membangun teologi biblika. Jadi ada metodenya gitu. Nah yang disebut apa Alkitab menafsirkan Alkitab ya begitu. Jadi ayat Alkitab di bagian ayat itu dicari apa namanya ayat paralelnya. Jadi kalau baca Alkitab tuh di bawahnya ada ayat paralelnya. Jadi kalau orang jemaat awam sebaiknya kalau baca Alkitab itu lihat dulu ayat paralel ada nggak ayat paralelnya. Berarti kalau ayat ini bisa dijelaskan oleh ayat ini lain gitu. Ayat lain itu. Nah, supaya lebih jelasnya lagi ayat itu konteksnya di mana, ayat yang menjelaskan konteksnya di mana. Jadi ada konteks dekat, ada konteks jauh. Nah, konteks jauhnya gimana gitu? Konteks jauhnya ya kalau konteks dekatnya kan di dalam perikop itu misalnya. Konteks jauhnya bisa di seluruhan apa namanya di pasal-pasal yang sebelumnya perikop-perikop lainnya. Tapi bisa juga menggunakan kacamata misalnya kacamata apa namanya
kacamata dogma. Kan sekarang Biblika itu kan sudah disistematisasikan. Ketika disistematisasikan dia menjadi dogma ya. Disebut biasanya itu adalah dogmatika. Nah, dogmatika inilah apa namanya yang menjadi buku yang bisa dibaca. Dan biasanya buku dogmatika ini ditulis oleh para pakar yang juga ya dengan banyak orang yang menelitinya. Nah, kalau orang membaca Alkitab tanpa pengetahuan yang cukup baik, maka mesti baca buku dogmatika. Dan lihat itu, ayat itu, teks itu berbicara tentang apa. Misalnya ayat itu bicara tentang Kristus. Maka yang menjadi kacamata dia adalah yang baca dulu dogma tentang Kristologi. Jadi ayat itu dibaca dengan dogma Kristologi. Dan di situ akan sesuai seluruh gereja itu. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya karena teorinya. Tapi kalau membacanya misalnya ada orang, banyak kalau kita lihat di YouTube, kan dia baca ayat itu secara netral. Nah itu banyak tafsirannya beda-beda. Memang yang terjadi di dalam Protestan itu kan orang-orang di medsos gitu yang belum tahu berteologi kan. Mereka menafsir semaunya saja. Ya itu sebenarnya bukan kalangan teolog. Protestan sudah tahu. Cuma orang-orang Protestan itu menghargai kebebasan. Jadi di Protestan itu kita menghargai kebebasan menafsirkan Alkitab, membaca Alkitab. Tapi sebenarnya yang diberikan kebebasan itu membaca Alkitab. Kalau menafsirkan Alkitab itu sebenarnya kelasnya adalah orang yang sudah memahami bagaimana prosedur penafsiran Alkitab. Jadi sebelum anggota jemaat di Protestan itu menafsirkan Alkitab, dia harusnya menjadi anggota jemaat yang baik. Nah, waktu dia menjadi anggota jemaat, di situ dia akan belajar prinsip-prinsip iman. Nah, itulah namanya pengakuan iman. Di Katolik juga ada katekismus, di Protestan juga ada katekismus. Katekismus di Protestan itu banyak, katekismus Lutheran, katekismus Heidelberg gitu. Bahkan setiap sinode itu bisa membuat katekismus. Tetapi dia tidak bertentangan gitu dengan katekismus lain. Jadi kalau saya membuat katekismus untuk di gereja tempat saya biasa menggunakan buku-buku baik itu Lutheran, baik itu Calvinis, dan banyak Protestan yang lain gitu. Karena dia Protestan, gak ada masalah. Karena kan kita membuat sintesis, karena dia harusnya kan juga terus makin lebih baik, makin jelas, sehingga jemaat makin mengerti. Ya, kalau saya misalnya baca bukunya Katekismus Heidelberg, itu kan ada menjelaskan tentang pengakuan iman. Jadi orang harus tahu tuh dogma ini. Dogma inilah yang dibaca memakai Alkitab. Jadi yang dimaksud Katolik itu adalah mereka itu tradisi. Itu maksudnya adalah jadi dogma-dogma yang ada itu kemudian menjadi kacamata. Tapi kan dogma-dogma itu tidak bisa dipelajari oleh jemaat. Makanya jemaat tidak boleh mengakses secara pribadi. Kenapa tidak boleh pribadi? Karena jemaat Katolik tidak punya kemampuan. Jemaat Katolik hanya bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan dari dari pengajar-pengajar, dari magisterium gitu. Jadi nggak bisa. Bahkan sekali lagi jemaat Katolik tidak punya hak mengkritik. Ya, itu kan berbedanya dengan jemaat Protestan gitu ya. Jemaat Protestan itu ya demokratis gitu loh. Ketika mereka merumuskan itu, ya mereka bisa saling diskusi, nggak ada masalah gitu. Dan itu kan juga ada kepakarannya, ada juga metodologinya. Jadi kalau orang katakan, oh ini kurang tepat, ditanya, kenapa tidak tepatnya gitu. Nah, itu ditanya, prosedurnya bagaimana, apa yang dilewatkan. Nah, kita tahu. Jadi kalau saya mendengarkan misalnya ada pernyataan orang Protestan, langsung saya tahu gitu. Oh ini kesalahannya gimana. Misalnya salah satu contoh adalah ketika YP mau mengatakan ini terjemahan ini salah gitu. YP itu kan belum belajar teologi biblika dengan baik. Memang dia pernah belajar setahu saya di eksegesi, tapi eksegesi tingkat sarjana atau seperti magister dia belum bisa sebenarnya. Dia harus juga menggunakan dogmatika yang ada. Nah ketika dia membaca Alkitab itu dengan netral, dengan cara dia menjadi kacau balau gitu. Dia katakan misalnya, wah terjemahan Alkitab itu salah. Bagaimana bisa salah? Dia punya kumpulan mana gitu kan? Harusnya kan dia punya kumpulan dulu gitu, pakar-pakar biblika.